Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai merupakan pemberhentian yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai atau karyawan. Pemberhentian pegawai sendiri terbagi atas dua jenis, yakni pemberhentian sebagai PNS, yang berarti pemberhentian yang mengakibatkan pegawai bersangkutan kehilangan status sebagai pegawai, dan pemberhentian dari jabatan negeri, yang berarti pemberhentian yang mengakibatkan pegawai bersangkutan tidak lagi bekerja bagi suatu satuan organisasi tetapi berstatus pegawai negeri sipil. Lalu, pemberhentian pegawai swasta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 150 yang berisi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya adalah dasar hukum pemberhentian pegawai. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 sebagai bentuk perubahan keempat dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya adalah penyebab pemberhentian pegawai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, penyebab pemberhentian pegawai terbagi atas 8, yakni yang pertama adalah pemberhentian pegawai akibat tindak pidana. Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar sumpah atau janji pegawai, sumpah janji jabatan, atau pelanggaran berat. Lalu, hukuman penjara dengan ancaman pidana setinggi-tingginya 4 tahun atau ancaman pidana berat. Yang kedua adalah tidak cakap jasmani dan rohani. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan surat keterangan tim penguji kesehatan, pegawai dapat diberhentikan apabila yang pertama, tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatan. Yang kedua, menderita penyakit yang berbahaya bagi diri dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga, setelah berakhir cuti sakit, belum mampu kembali bekerja. Yang ketiga, pemberhentian pegawai karena meninggalkan tugas. Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 6 bulan melaporkan diri kepada pimpinan, dapat ditugaskan kembali jika alasan yang diberikan dapat diterima oleh pimpinan atau diberhentikan dengan hormat. Lalu jika lebih dari 6 bulan dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil. Selanjutnya adalah pemberhentian pegawai atas kehendak sendiri. Jika permintaan diterima, pegawai diberhentikan dengan hormat dan berhak menerima pensiun jika usia telah mencapai 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun. Dapat juga ditunda paling lama 1 tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Permintaan tersebut dapat juga ditolak jika sedang terikat ikatan dinas, wajib militer, dan kegiatan lain yang serupa. Yang kelima adalah pemberhentian pegawai akibat penyederhanaan organisasi. Yang pertama, pegawai dapat diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun. Yang selanjutnya diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri jika usia kurang dari 50 tahun dengan masa kerja juga kurang dari 10 tahun, diberikan uang tunggu maksimal 5 tahun. Lalu PNS yang berusia belum 50 tahun tetapi masa kerja lebih dari 10 tahun berhak diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun yang akan diberikan saat usia 50 tahun. PNS saat berakhirnya uang tunggu telah mencapai 50 tahun, tetapi masa kerja kurang dari 10 tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat tanpa hak pensiun. Yang keenam, pemberhentian pegawai akibat meninggal dunia. Yang pertama, pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Yang kedua, PNS yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke-12 sejak dinyatakan hilang. Yang ketiga, PNS yang telah dinyatakan hilang lalu kembali dan masih hidup dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri sipil. Yang keempat,
PNS yang dinyatakan hilang lalu kembali tetapi cacat, maka diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun apabila memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Yang ketujuh adalah pemberhentian akibat batas usia pensiun. Pegawai negeri sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun pegawai negeri sipil adalah 56 tahun. Batas usia pensiun dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan batas usia tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 58, 60, maupun 65 tahun bagi pegawai yang memangku jabatan tertentu. Yang terakhir adalah pemberhentian pegawai karena hal lain. Pegawai yang tidak melaporkan diri kembali setelah menjalankan cuti di luar tanggungan negara diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Jika terlambat melaporkan kepada pimpinan, kurang dari 6 bulan, tetapi alasan diterima, pegawai dapat dipekerjakan kembali. Namun, jika kurang dari 6 bulan, namun alasan tidak diterima, pegawai diberhentikan dengan hormat. Tapi, jika lebih dari 6 bulan, pegawai tersebut akan diberhentikan sebagai pegawai. Selanjutnya adalah tata cara pemberhentian pegawai. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi syarat administrasi berupa kartu pegawai, SK PNS, SK CPNS, surat nikah, akta kelahiran yang bersangkutan, pas foto, surat keterangan sesuai dengan pemberhentian yang diajukan, dan surat keputusan kenaikan gaji berkala. Beberapa berkas ini nanti akan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kebijakan pasangan yang harus dipenuhi perusahaan ketika melakukan pemberhentian pegawai meliputi masa kerja sampai 1 tahun diberikan pesangon sebesar 1 bulan upah bruto, masa kerja 1-2 tahun diberikan pesangon sebesar 2 bulan upah bruto, masa kerja 2-3 tahun kerja diberikan pesangon sebesar 3 bulan upah bruto, dan masa kerja 4 tahun dan seterusnya diberikan pesangon 4 bulan upah bruto. Jumlah pesangon yang diberikan dapat menyesuaikan dengan tahun kerja dari masing-masing pegawai. Proses pemberhentian karyawan harus menurut prosedur. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Lalu musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D, lalu musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P, dan pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Demikian pembelajaran kali ini tentang pemberhentian pegawai. Sekian, terima kasih, semangat belajar.